Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menceritakan biografi dan karya-karya ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah dan memahami peran tokoh ilmuwan muslim pada masa Bani Abbasiyah. Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa lebih dari 5 abad, sejak 750 sampai 1258 Masehi, merupakan dinasti Islam yang memberikan sumbangan besar bagi kegemilangan peradaban Islam. Dengan dukungan para khalifah yang memiliki perhatian besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan peradaban, melahirkan banyak ilmuwan dan para ulama cemerlang yang karya-karyanya abadi sepanjang sejarah, sekaligus membuktikan bahwa peradaban dan kebudayaan Islam memberi sumbangan besar bagi peradaban dunia. Ilmuwan muslim pada masa dinasti Abbasiyah diantaranya adalah ilmuwan muslim di bidang kedokteran, di bidang ilmu filsafat, di bidang ilmu kimia, dan di bidang ilmu astronomi. Yang pertama kita akan bahas adalah tokoh-tokoh ilmuwan muslim di bidang kedokteran pada masa dinasti Abbasiyah. Tokoh-tokohnya diantaranya adalah At-Tabari, Ibnu Sina, dan Ar-Razi. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Sahal Rabbani At-Tabari, penemu pertama ensiklopedia kedokteran. Ia bukan hanya seorang dokter, ia juga ilmuwan yang menguasai berbagai macam ilmu lain seperti astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Ali Ibnu Rabbani At-Tabari berasal dari keluarga Syria Yahudi terkenal di Merv dan pindah ke Tabaristan. Ayahnya, Sahal bin Bishir, adalah seorang pejabat dan berpendidikan tinggi serta dihormati masyarakat. At-Tabari dikenal juga sebagai seorang dokter. Dia juga menjadi ilmuwan penemu ensiklopedia kedokteran yang berjudul Firdaus Al-Hikmah. Abu Ali Al-Husayan bin Abdullah bin Sina atau terkenal dengan nama Ibnu Sina. Ibnu Sina di dunia barat dikenal dengan nama Avicenna. Lahir di negeri kecil Ifshina, suatu kota di Bukhara. Orang tuanya pegawai tinggi pada pemerintahan dinasti Saman. Karyanya yang paling terkenal di dunia kedokteran adalah Al-Qanun fi At-Tib, dasar-dasar ilmu kedokteran. Ibnu Sina diberi gelar oleh orang Arab dengan gelar Syaikhur Rais, artinya pemimpin orang terpelajar. Dalam dunia kedokteran, Ibnu Sina adalah ilmuwan muslim pertama yang menemukan peredaran darah manusia, dan ia juga yang pertama kali mengatakan bahwa bayi selama masih di dalam kandungan mengambil makanannya lewat tali pusarnya. Ia juga menemukan dan mempraktekkan pembedahan dan cara menjahitnya. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi berasal dari Persia, lahir di Rai dan di dunia barat dikenal dengan panggilan Ar-Razes. Ar-Razi merupakan murid dari At-Tabari. Karya tulis hasil penelitiannya yang termasyhur adalah Al-Hawi, ensiklopedia kedokteran berjumlah 20 jilid. Buku ini berisi ilmu kedokteran Yunani, Arab, dan terjemahannya. Ar-Razi adalah penemu penyakit cacar air dan darah tinggi. Di Baghdad, dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Karya-karyanya diantaranya adalah Al-Hawi, buku yang komprehensif, Al-Judari wal Hasbah, membahas tentang penyakit cacar dan campak, smallpox, penyakit cacar, air raksa, dan diagnosa hipertensi atau darah tinggi. Karya-karyanya menjadi rujukan utama bagi pengembangan ilmu kedokteran dan banyak dijumpai di perpustakaan universitas di Eropa, digunakan sebagai rujukan untuk dunia kedokteran di barat. Ilmuwan muslim pada bidang ilmu filsafat, tokoh-tokohnya diantaranya adalah Al-Kindi, Al-Ghazali, dan Ibnu Maskawai. Abu Yusuf Al-Yaqub Ibnu Ishaq Al-Sabah Al-Kindi. Al-Kindi lahir di Kufah,
pada tahun 185 Hijriah atau 801 Masehi pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid. Kakeknya Asy'ad bin Qais dikenal sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Al-Kindi adalah filosof muslim pertama karena ia adalah orang Islam pertama yang mendalami ilmu-ilmu filsafat. Ia juga dikenal sebagai pemikir muslim pertama yang menyelaraskan filsafat dan agama. Al-Kindi menguasai beragam ilmu pengetahuan. Karyanya berjumlah kurang lebih 270 buah yang dapat dikelompokkan dalam bidang filsafat, logika, ilmu hitung, musik, astronomi, geometri, medis, astrologi, psikologi, politik, dan meteorologi. Salah satu karya Al-Kindi di bidang filsafat adalah Risalah fi Madkhal al-Mantiq bi Istifa al-Qawl fi, yang berisi tentang sebuah pengantar logika. Dia menjadi salah satu ilmuwan besar sekaligus bukti hidup kegemilangan kebudayaan Islam era kejayaan Islam Baghdad di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Ia juga diangkat sebagai guru dan tabib kerajaan. Al-Kindi meninggal pada tahun 869 Masehi. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali At-Tusi al-Syafi'i lahir di Tusi, daerah Khurasan, wilayah Persia pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Ayah Al-Ghazali seorang pemintal benang dan ahli tasawuf yang hebat. Karena kecerdasannya ini, Imam Al-Haramain mengatakan bahwa Al-Ghazali itu adalah lautan tak bertepi. Al-Ghazali selalu hidup berpindah-pindah, khususnya untuk mendalami pengetahuan. Al-Ghazali menulis banyak sekali kitab, meliputi bidang ilmu yang populer pada zamannya, di antaranya tentang tafsir Al-Quran, ilmu kalam, usul fikih, tasawuf, mantik, falsafat, dan lain-lain. Beberapa yang sangat termasyhur dan banyak menjadi rujukan di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia adalah Ihya Ulum Ad-Din yang membahas ilmu-ilmu agama, Tahafut al-Falasifah menerangkan pendapat para filsuf ditinjau dari segi agama, Al-Munqidh min Ad-Dhalal menjelaskan tujuan dan rahasia-rahasia ilmu, Al-Iqtasad fi al-I'tiqad inti ilmu ahli kalam, Jawahir Al-Quran rahasia-rahasia yang terkandung di dalam Al-Quran, Mizan Al-A'mal tentang falsafah keagamaan, Al-Muqasid Al-Asna fi ma'ani Asma'illah Al-Husna tentang arti nama-nama Tuhan, Al-Basit Fikih, Al-Mustasfa usul fikih, dan lain-lain. Al-Ghazali wafat di Tunisia, sebuah kota tempat kelahirannya, Masehi, pada tahun 505 Hijriah, dalam usianya yang ke-55 tahun. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Ya'qub ibnu Miskawai. Ibnu Miskawai dilahirkan di Rai, Teheran, Iran sekarang. Para penulis sejarah berselisih pendapat tentang tanggal kelahirannya, namun pendapat yang lebih kuat mengatakan Miskawai lahir pada tahun 330 Hijriah atau 942 Masehi dan meninggal dunia pada tanggal 9 Safar 16 Februari 1030 Masehi. Ibnu Miskawai dikenal sebagai sejarawan besar yang kemasyhurannya
melebihi pendahulunya At-Tabari. Ia juga seorang dokter, penyair, dan ahli bahasa, serta seorang filosof Muslim yang mampu memadukan tradisi pemikiran Yunani dan Islam. Di samping juga ahli dalam filsafat Romawi, India, Arab, dan Persia. Selanjutnya yang menjadi perhatian terbesarnya adalah filsafat etika Islam. Ibnu Miskawai menjadi ilmuwan Muslim pertama di bidang filsafat akhlak. Selanjutnya, ilmuwan Muslim pada bidang ilmu kimia. Tokohnya Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi. Abu Musa Jabir ibnu Hayyan. Orang Barat mengenalnya dengan sebutan Jaber. Sumbangan terbesar Jabir dalam dunia ilmu pengetahuan adalah dalam bidang kimia. Jabir menulis kitab-kitab penting pada pengembangan ilmu kimia, antara lain Kitab Al-Kimia, Kitab Al-Sab'in, Kitab Ar-Rahmah, Kitab Al-Tajmi, Al-Zilak, Al-Sarqi. Selanjutnya, ilmuwan Muslim pada bidang astronomi. Tokohnya Al-Khawarizmi. Muhammad ibnu Musa Al-Khawarizmi di dunia barat dikenal sebagai Al-Khawarizmi, Al-Awarizmi, Al-Kharizmi, Al-Goritmi, Al-Gorismi, dan beberapa ejaan lain. Tentang tahun kelahirannya banyak pendapat. Karya-karya Al-Khawarizmi di bidang aljabar telah diterjemahkan oleh Gerard of Gremano dan Robert of Caster ke dalam bahasa Eropa pada abad ke-12. Ada yang mengatakan Al-Khawarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Sumber lain mengatakan Khawarizm Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi dan meninggal tahun 266 Hijriah atau 850 Masehi di Baghdad. Al-Khawarizmi ilmuwan Muslim yang berpengetahuan luas bukan hanya dalam bidang syariat tapi di dalam bidang filsafat, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam dan kimia, serta penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khawarizmi memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Ia adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab, pengetahuan dalam bidang matematika, dan menghasilkan konsep-konsep matematika yang masih digunakan sampai sekarang. Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.